Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Saragi, NPM 19010102114. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran membaca di kelas tinggi. Yang pertama itu adalah pengertian membaca. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian membaca, maka dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan, ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca waktu membaca, proses membaca dapat dibagi atas. Yang pertama adalah membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Jenis yang kedua itu adalah membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan dan ingatan, dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Tarigan mengemukakan membaca dalam hati dapat dibagi atas dua, yaitu ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif ini meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Menurut Tarigan, yang termasuk dalam membaca intensif adalah membaca telah isi. Membaca telah isi meliputi membaca teliti dan membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan. Membaca pemahaman terdiri dari beberapa macam, yaitu membaca telaah bahasa yang meliputi membaca bahasa dan membaca sastra. Selanjutnya adalah tahap-tahap membaca. Tahap-tahap membaca ada 3. Yang pertama itu adalah tahapan atau kegiatan prabaca. Tahapan atau kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilakukan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. Tahapan prabaca terdapat 3 kegiatan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran membaca, yaitu yang pertama, curah pendapat untuk membangkitkan ide yang memiliki kemungkinan besar ada dalam teks. Yang kedua, melihat judul tulisan, headline bacaan, grafik, gambar atau unsur visual lain yang ada dalam bacaan. Yang ketiga, merumuskan prediksi isi bacaan. Pada tahapan ini, siswa mencoba membuat hipotesis atas isi wacana. Kegiatan prabaca dikemukakan quote adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan gambaran awal bacaan. Yang kedua, petunjuk untuk melakukan antisipasi. Yang ketiga, pemetaan semantik. Yang keempat, menulis sebelum membaca. Dan yang kelima, drama atau visual. Tahapan yang kedua adalah kegiatan membaca. Pada tahapan ini banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru atau siswa. Penentuan kegiatan pada tahap ini
akan sangat bergantung pada metode pembelajaran membaca yang dipilih. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain menemukan isi gagasan, mengidentifikasi kata kunci, mengutip bacaan, menjaring data, mengisi format isi bacaan, merespon bacaan, membuat peta konsep bacaan, sharing ide dan diskusi, menguji prediksi, menjaring kata sulit, menguji fakta, opini, dan lain-lain. Tahapan yang ketiga adalah kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Bloom's mengemukakan bahwa kegiatan membaca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Strategi yang digunakan pada tahap pasca baca yaitu belajar mengembangkan bahan bacaan, memberikan pertanyaan, menceritakan kembali, dan presentasi visual. Dalam membaca ada juga metode yang perlu kita perhatikan, yaitu ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abidin Yunus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Metode yang kedua adalah metode jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw membaca adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw membaca menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Metode yang ketiga adalah metode Cooperative Integrated Reading and Comprehension. Pembelajaran membaca dengan metode CIRC terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung belajar memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Metode CIRC pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis, reproduksi atau bahan bacaan yang dibacanya. Metode yang kelima yaitu metode scaffolded reading. Scaffolded reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Yang keenam adalah metode skema kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis untuk siswa. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran membaca. Menurut Nuriklas, ada beberapa strategi dalam pembelajaran membaca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau KML. Penggunaan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Strategi yang kedua yaitu strategi SQ3R. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat,
melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Strategi yang ketiga yaitu strategi membaca tanya jawab. Strategi ini ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan, pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan. Strategi yang keempat yaitu strategi membaca dan berpikir secara langsung. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Strategi yang kelima yaitu strategi penghubungan pertanyaan-jawaban. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan. Misalnya bacaan cerita dan pemetaan isi bacaan. Selanjutnya adalah pendekatan membaca. Menurut Iskandawasit, pendekatan adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Macam-macam pendekatan dalam membaca yaitu yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan Wall-Legge. Wall-Legge adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dengan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Pendekatan yang keenam yaitu pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan pola suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan dengan pendekatan struktural. Siswa akan menjadi cermat dan menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Dan pendekatan yang kedelapan yaitu pendekatan konstekstual. Demikianlah
video pembelajaran mengenai pembelajaran membaca di kelas tinggi. Semoga melalui video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.